Halo, ya selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Archimed. Nah, kali ini kita belajar tentang turunan fungsi trigonometri ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, maka saya menyarankan kamu untuk menonton video saya sebelumnya. Kenapa? Karena biar kamu bisa memahami ya, kamu tahu kenapa turunan dari sin X itu nilainya cos X ya, atau turunan dari cos X itu nilainya min sin Y ya. Jadi kalau misalnya Anda belum paham itu, silakan tonton video sebelumnya. Nanti linknya saya akan cantumkan pada deskripsi di bawah ini. Boleh kan? Boleh dong. Nah, kalau begitu, maka kembali saya ingatkan tentang aturan turunan fungsi yang sudah pernah kamu pelajari sewaktu mempelajari matematika wajib itu kalau nggak salah di matematika wajib kelas 11 gitu ya. Nah, bahwa kalau seandainya kita mau menurunkan nilai konstanta, ya konstanta itu artinya tidak mengandung variabel ya. Misalnya angka 5, bilangan 6, min 7, 100. Jadi kalau itu diturunkan, maka nilainya adalah 0 gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada suatu suku, ya suatu suku yang mengandung variabel misalnya, dengan misalnya memiliki pangkat tertentu, maka kalau itu diturunkan, maka ambil pangkatnya, kalikan dengan koefisiennya. Jadi artinya ini pangkatnya n, ya kan? Lalu kalikan dengan koefisien, katakanlah misalnya koefisiennya adalah a, maka n kali a. Nah ini kan n kali a, dikali variabel baru pangkatnya dikurang 1 ya gitu ya. Nah itu nanti kalau misalnya ada suatu suku yang memiliki pangkat. Nah ini adalah aturan fungsi ya yang sudah kamu pelajari sewaktu belajar tentang turunan fungsi aljabar gitu ya. Nah kalau seandainya ada dua buah misalnya yang turunan perkalian itu, maka misalnya ada suatu fungsi ux dikali vx, maka kalau itu diturunkan maka hasilnya adalah turunan UX dikali VX ditambah UX dikali turunan VX. Gitu ya. Nah, itu adalah kaitannya nanti dengan turunan fungsi trigonometri. Begitu juga kalau seandainya ada dua pembagian fungsi, maka turunan dari sini adalah turunan UX dikali VX dikurang ya. Kalau di atas tadi adalah ditambah, sekarang dikurang. Dikurang UX dikali turunan VX ya. Per Vx dikuadratkan, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ini masih ingat di matematika wajib, maka nanti akan mudah kita untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri. Ini diingat dulu ya. Oke, nah kalau itu saya mau menjelaskan secara detail ini, ya. Jadi sebenarnya ini yang pertama ini, kalau misalnya saya jelaskan satu saja, yang fokusnya nomor 1 ini, maka nanti akan berkaitan dengan penjelasan berikutnya ya. Nah, saya mau memberikan gambaran dulu yang pertama bahwa seandainya ada suatu fungsi, ya fungsinya adalah sin x gitu ya, karena ini sin x gitu, ya sama dengan sin x. Maka kalau ini sebenarnya kita jabarkan lebih detail lagi, maka boleh kita tulis seperti ini dia, ya. Ini saya geser dulu. Oke, nah kalau saya lebih jelaskan lebih detail ini, maka boleh ini saya tulis menjadi, ya kan, menjadi seperti ini. Fx sama dengan, ya kan, sama dengan 1 dikali sin 1x. Nah, gitu kan. Nah, secara detail ini maksudnya, ya. Bahwa sebenarnya ada suatu pengalinya di sini 1, tapi biasanya nggak ditulis tuh ya. Nah, itu 1 dikali. Kalau angka 1 biasanya kalau koefisien, apalagi kalau koefisien nggak ditulis tuh kan. Nah, begitu juga di sini kan, di sini sebenarnya ada koefisiennya 1. Tapi itu kan nggak ditulis, ya. Nah, kalau misalnya 2 mungkin wajib ya, harus ditulis. Kalau 2, 3, 4 atau min sekian ya, pasti ditulis. Tapi khusus 1, kalau koefisiennya 1 itu nggak ditulis. Tapi kalau misalnya ini kita jabarkan lebih luas, maka konsepnya akan berkaitan dengan ini ya, bahwa di sini sebenarnya ada 1 kali sin 1x gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menurunkan ini ya? Ini nanti kenapa saya harus menjelaskan ini supaya kita bisa tahu konsepnya, bagaimana cara menyelesaikan turunan fungsi trigonometri ya. Maka ikuti ini. Ini fokusnya di sini ya. Nah, seandainya ini kita fokuskan di sini, maka kalau kita ingin mencari turunannya, maka simbol turunan itu seperti ini. Nah, ya kan? Nah, langkah yang harus kita turunkan terlebih dahulu adalah kita menurunkan sukunya ini, ya. Kita turunkan dulu ini, ya.
bahwa turunan dari X itu, kalau kamu masih ingat di matematika wajib, ya turunan fungsi aljabar, turunan dari X itu adalah nilainya 1, ya. Nah gitu, kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan ini, ya artinya turunan dari AX itu ya adalah ambil pangkatnya kalikan dengan koefisien, ya kan? Baru kalikan dengan variabel, baru pangkatnya dikurang 1, ya kan? Nah, artinya sama juga dengan ini. Nah, samanya gimana? Nah, kalau ini kita turunkan 1x, maka pangkatnya berapa nih? Ya kan? 1 dikali 1, ya kan? Nah, pangkatnya ini 1. 1 dikali 1 berarti 1, ya kan? 1, baru pangkatnya dikurang 1. 1 dikurang 1, 0 kan? Berarti x pangkat 0 ya 1. Berarti turunan dari x ini adalah 1. Jadi ini kita tulis dulu 1 dikali turunan dari sini kita taruh di depan sin, ya. Nah ini. Jadi kita letakkan di depannya. Oke? Oke, itu turunannya. Baru setelah ini kita turunkan fungsinya. Nah, kita turunkan sin 1x. Sin 1x itu sama artinya sin x. Cuman tadi ini kan saya perluas dia. Nilai turunan sin 1x atau sin x itu, ya ini dia. Nah, turunan dari sin x itu adalah cos x. Ya udah, kita taruh di sini cos x. Cos x. Oke, ya kan? Nah, gitu. Baru kalau kita mau menyederhanakan ini, berarti 1 dikali 1, 1. 1 kali cos x ya. Jadi, cos x. Ya kan? Iya. Jadi, kenapa saya harus memperjelas ini? Supaya nanti kita bisa dengan mudah memahami konsep ya. Konsep daripada turunan fungsi aljabar. Oke? Oke. Oke, ini kita buat dulu kotaknya, ya konsepnya ini diingat ya, gitu ya. Oke, ini diingat-ingat, karena nanti ini adalah dasar kita untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri, ya. Oke, cerdas. Nah, sebelumnya saya jelaskan sekali lagi bahwa seandainya nanti ada fungsi seperti ini, yang pertama kita turunkan adalah sukunya ini, 1x misalnya, baru nanti turunannya kita taruh di depannya sin x, lalu kita kalikan dengan yang dikalikan, ya. Baru nanti setelah itu kita turunkan fungsinya, nah turunan fungsinya langsung kita taruh di belakangnya. Oke? Oke. Baru kita sederhanakan. Itu konsepnya, ya. Jadi apapun soal yang berkaitan dengan itu nanti mau diotak-atik pun itu nanti kaitannya dengan konsep awal, ya. Oke? Oke. Nah, kita coba masuk ke contoh. Kita lihat dulu contohnya, boleh kan? Boleh. Nah, contohnya misalnya, ya, ini contoh ya. Pertama, misalnya ada suatu fungsi. Fungsi ini katakanlah misalnya 5x, ya kan? Ditambah sin x. Nah, gini, ya. Maka turunannya berapa? Ya udah, kan di sini kalau kita lihat ada fungsi aljabar, ya kan? Dan ada juga fungsi trigonometri. Nah, kalau fungsi aljabar mungkin mudah ya. Artinya kalau misalnya ini kita turunkan, maka ingat saja, ya. Ini saya jelaskan lagi untuk turun 5x itu, ya udah misalnya ada 5x, katakanlah itu ux, ya kan, 5x, maka udah ambil saja pangkatnya ini, anggap ini pangkat, biasanya kalau pangkat 1 nggak ditulis gitu ya, sama dengan ini turunan ux nya itu adalah 1 dikali 5 kan gitu, sama seperti yang ini tadi. Nah ini kan, ambil pangkatnya kalikan dengan koefisien, ya kan. Nah itu berarti ini juga sama, ya, ini juga sama, 1 dikali 5 berarti 5, oke, 5 kan. Nah baru dikali koefisien variabel, baru pangkatnya dikurang 1, nah berarti 1 dikurang 1, ya kan, maka sama dengan 5x pangkat 0. Nah apapun yang dipangkatkan dengan 0 nilainya kan 1 tuh, nah berarti ini menjadi 5 dikali 1, nah 5 kali 1 5. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini 5x itu, ya ambil saja koefisiennya. Kecuali nanti kalau pangkatnya bukan 1, misalnya pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, baru kamu melakukan perkalian seperti itu. Tetapi kalau misalnya sukunya hanya variabel x saja, pangkat 1, maka ambil saja koefisiennya. Gitu ya, cara mudahnya. Boleh? Boleh. Nah, kalau mulai kita hapus dulu nih. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, jadi kalau itu berarti turunan dari 5x ini adalah 5. Nah, 5. Ini 5.
Sebentar. 5 ditambah. Oke, ditambah. Turunan dari sin X. Ya udah jelas-jelasnya itu deh. Nah, ini. Turunan dari sin X, ini fungsi sin X, turunannya adalah cos X. Nah, berarti ini cos X. Oke, ya kan? Iya dong. Oke. Sudah selesai. Nah, sudah selesai. Oke, ini contoh yang pertama. Kita cari lagi contoh yang paling mudah. Paling mudah. Nomor 2. Coba kita lihat nomor 2-nya. Ya. Nah, misalnya ada suatu fungsi, katakanlah fungsinya adalah sama dengan 8 cos X ya. Ini 8 cos X. Oke. Nah, ini kita ingat lagi konsep di atas tadi, ya. Nah, turunannya apa? Maka turunannya adalah fx gitu ya. Oke, turunan dari fx ini ya udah 8-nya kan ini pengalinya kita tulis dulu di sini. Nah, dikali. Nah, gitu kan. Nah, sebenarnya di sini ada 1x. Nah, kita turunkan dulu ini. Nah, kita turunkan. Tapi sebenarnya kalau yang seperti ini ya udah turunkan saja cos x, kan sudah ada turunan cos x tadi kan. Tapi kalau mau bikin lebih detail seperti di atas boleh juga. Tapi karena kita sudah menemukan turunan dari cos x itu adalah min sin x, ya udah langsung kalikan saja. Kita melakukan penurunan dari cos x, berarti turunan dari cos x adalah min sin x ya. Berarti jawabannya apa? Berarti 8 dikali min sin x adalah min 8 sin x, ya kan? Iya dong. Nah, gitu ya. Sudah kan? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Boleh kan? Boleh. Kita bikin nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3. Ini coba kita bikin. Nah, misalnya ada suatu fungsi. Fungsinya misalnya adalah sin 6x. Nah, gitu kan? Sin 6x. Ya udah. Ini gampang saja. Kita tinggal ingat konsep di atas ya. Turunan dari fx itu adalah langkah pertama tadi saya bilangkan adalah bahwa seandainya ada di sini ada di sini pengalinya, maka kita tulis dulu pengalinya. Tapi karena di sini masih 1, ya udah nggak usah ditulis. Nah, setelah itu baru kita turunkan sukunya ini. 1x tadi kan. Nah, kebetulan di sini adalah 6x. Maka itu tuh kita turunkan dulu. Berarti turunan dari 6x. Ya, artinya 6. Oke, ya kan? Baru setelah ini kita turunkan yang fungsinya. Turunan dari sin 6x, sin turunan sin itu tadi adalah cos x, maka ini menjadi cos 6x. Sudah selesai. Oke. Oh, gitu. Oke Pak. Oke. Keren. Oke, kita lanjut kalau keren. Kita bikin nomor 4. Nah, gitu kan? Nah, misalnya ada suatu fungsi, ya fungsi. Misalkan adalah cos 3x kuadrat dikurang v misalnya. Nah, ini v ya. Nah, v. Oke, nah. Gimana itu, Pak? Nah, gitu kan. Nah, ini kan hanya pengembangan soal saja. Sebenarnya mudah, asal ingat konsep dasar. Ya kan? Nah, konsep dasarnya apa? Ya udah, terlebih dahulu kita turunkan ini. Nah, kita turunkan. Katakanlah misalnya itu adalah U. Oke, kita bikin di sini U. UX ya. Oke, UX-nya apa? 3x kuadrat dikurang V. Nah, gitu kan? Oke. Maka turunannya berapa? Turunannya adalah, maka kita turunkan ini sama penurunan turunan fungsi aljabar ya. Gimana cara menurunkannya? Oke, kita turunkan dia ke bawah ya. Kita ambil pangkatnya, kita kalikan dengan koefisiennya ya kan? Sama kayak ini rumus tadi. Ambil pangkatnya, kalikan dengan koefisiennya ini. Oke, berapa itu? 2 kali 3? 6. Oke, 6 ya. Baru pangkatnya dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1. Berarti pangkat 1. Ya udah. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis dong. Nggak usah ditulis. Oke, dikurang turunan dari V. Karena yang diturunkan adalah X. Maka otomatis V-nya itu adalah konstanta. Nah, turunan dari konstanta adalah nilainya 0. Nah, itu kan.
maka turunan UX adalah 6X. Nah, gitu kan? Oke. Nah, kalau begitu, maka kalau ini kita turunkan terlebih dahulu sesuai dengan konsep di atas, ya kan? Maka turunan dari 3X kuadrat dikurang V itu adalah 6X. Nah, turunannya kita taruh di depan. Nah, ini di depan ini. Berarti kita tulis dulu 6X. Oke, sudah kan? Nah, sudah. Baru kita turunkan fungsinya. Nah, ini kita turunkan fungsinya, ya kan? Nah, turunan dari cos 3X kuadrat dikurang V. Nah, kita lihat lagi turunan cos. Apa turunan cos tadi? Nah, ini kalau cos ini berarti turunannya adalah min sin X. Ya udah. Kita bikin dalam kurung karena min kan? Oke. Dalam kurung min sin apa? Nah, ini X-nya kan ini. Nah, min sin dalam kurung lagi 3X kuadrat dikurang V. Oke, tutup kurung. Nah, kenapa 2 kali tutup kurung? Karena 2 kali buka kurung. Karena 1, ini 2. Ah, gitu kan? Oke. Sama dengan, ya kan? Sama dengan. Nah, ini kalau kita perluas lagi menjadi apa? Menjadi, ya kan? Menjadi 6X dikali di dalam tuh. Menjadi min 6X, ya kan? Min 6X sin 3X kuadrat dikurang V. Selesai. Nah, selesai. Ya kan? Oke? Oh, deh. Nah, mudah kan? Mudah. Oke, kita lanjut boleh? Boleh, kita lanjut nomor berikut, nomor 4 ini. Berarti nomor 5. Oke, di sini ada suatu fungsi ya. Fungsinya adalah fx sama dengan 5 tangen 4x dikurang 8 ya. Jadi kita mencari turunan dari sini. Nah, kalau kita mau menurunkan ini, ingat konsep. Gitu kan? Oke. Kita pelan-pelan dulu, misalkan ini adalah UX. Maka ini kan pertama dulu kita turunkan ini. Maka saya bilang bikin di sini misalnya UX-nya bernilai apa? Bernilai 4x dikurang 8. Ini kita turunkan dulu. Maka turunan UX itu, ya kan? Turunan UX-nya apa? Ya udah turunan dari 4x, ambil saja koefisiennya. Kalau pangkatnya 1 ini ya udah ambil saja koefisiennya. Turunan dari konstanta. Konstanta itu kan ambil 8, berarti 0. Berarti turunan dari ini di dalam adalah nilainya 4. Nah, kalau begitu kita boleh bikin di sini turunan dari fx itu pertama dulu kita ingat konsep ini. Kalau misalnya ada pengalinya kita kalikan ini 5, berarti kita tulis dulu 5. Oke, dikali berapa? Dikali turunan ini, ya kan? Turunan ini apa? 1, maka dikali 1 di sini. Berarti turunan dari sini, ya kan? Turunannya adalah 4, maka kita kalikan dengan 4. Tutup kurung. Baru kita turunkan fungsinya. Ya kan? Ini dia fungsinya. Ini. Tangannya turunan dari tangan itu apa? Turunan dari tangan itu adalah secant kuadrat X. Ya udah, kita bikin saja. Secant kuadrat X. Secant kuadrat X. Nah, karena X-nya di sini adalah 4X dikurang 8, maka kita tulis secant kuadrat 4X dikurang 8. Nah, gitu kan? Oke. Kita sederhanakan. Kita lakukan ini. 5 kali 4, 20. Oke. Secant kuadrat apa? 4X dikurang 8. Selesai. Oke kan? Oh gitu Pak. Makanya ingat konsep ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tapi ini kan tadi apa namanya itu sederhana ya gitu ya. Nah, kita masuk ke konsepnya perkalian sekarang. Ini kan perkalian. Kalau seandainya ada dua fungsi yang dikalikan, maka kita menggunakan rumus ini. Boleh kan? Boleh. Kita coba lihat gimana contohnya ya. Oke, di sini ada suatu fungsi fx sama dengan sin x kali cos x ya. Maka ini kan perkalian. Maka ingat apa yang perlu kita ketahui kalau misalnya dia perkalian, ya kan? Kalau misalnya ada suatu ux dikali vx, maka turunannya adalah kita turunkan dulu ux-nya, baru kita kalikan dengan vx ditambah ux dikali turunan dari vx. Berarti kita membutuhkan turunan dari vx dan ux, ya kan? Iya dong. Nah, kalau begitu, maka ini, yang ini, kita anggap ini sebagai ux. Nah, ini anggap ini sebagai ux. Dan kita anggap ini sebagai apa? Sebagai vx. Dan di sini kita butuhkan turunan dari ux dan vx, ya kan? Maka pertama dulu kita misalkan nih, ux-nya tadi adalah sin x.
Oke, turunannya apa? Turunannya adalah apa turunan dari sin X? Berarti cos X. Oke. Nah, gitu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari turunan dari Vx. Nah, tadi Vx-nya adalah cos X. Maka kita mencari turunannya. Turunan dari cos X itu adalah ini tadi. Nah, berarti min sin X. Min sin X. Sudah, ya kan? Maka kalau kita kaitkan dengan di atas, boleh kita lakukan seperti ini, ya. Bahwa turunan Fx itu prosesnya adalah U turunan X, Ux dikali Vx. Ditambah, ya kan? Ditambah Ux dikali turunan Vx, ya kan? Nah, kita lihat berapa Ux. Ux itu nilainya adalah sin X. Ya udah kita kalikan. Sin X. Nah, sin X kan dikali Vx. Turunan Ux yang dibutuhkan loh. Nah, gitu kan. Turunan Ux-nya. Ini Ux berarti turunannya adalah cos X. Berarti ini menjadi cos X. Nah, gitu. Cos X dikali Vx. Apa Vx? Ini Vx berarti cos X juga. Nah, kali cos X ditambah Ux. Nah, ini Ux berarti sin X. Sin X. Oke, dikali apa? Dikali turunan dari Vx. Ini Vx-nya berarti min sin X, ya kan? Oke, ini kan bisa kita kalikan nih. Berarti cos X dikali cos X itu adalah cos kuadrat X. Nah, baru sin X dikali min sin X berarti min sin kuadrat X. Nah, udah kan? Selesai. Itu turunannya. Turunan dari sin X dikali cos X, ya kan? Oh gitu. Oke, lanjut. Lanjut ke nomor berikut. Oke, misalkan ini ada suatu fungsi fx sama dengan 1 ditambah cos x per min sin x. Maka kita cari turunannya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan pembagian tuh. Nah, pembagian apa rumusnya kalau pembagian? Nah, kalau dia pembagian, ada suatu fungsi dibagi dengan fungsi yang lain, maka turunannya adalah Ux x dikali Vx dikurang. Nah, dikurang Ux dikali turunan Vx per Vx dikuadratkan. Maka ini kita butuhkan juga yang namanya Ux dan Vx beserta dengan turunannya. Nah, misalkan nih, misalkan saya mempunyai Ux-nya. Ini adalah Ux. Nah, ini Ux yang di atas, lalu ini adalah Vx. Maka kalau begitu saya boleh menulis di sini Ux itu sama dengan 1 ditambah cos X. Nah, gitu. Maka kalau begitu turunan dari Ux itu, nah ini, turunan dari 1 atau turunan dari konstantan itu kan 0, berarti nggak usah ditulis. Nah, turunan dari cos X berarti, ingat lagi di atas. Nah, berarti min sin X. Nah, gitu. Min sin X. Sudah, ya kan? Sudah. Oke, kita lanjut. Sudah selesai, kita dapat turunan dari Ux. Kita bikin ke Vx-nya. Oke, ini Vx-nya tadi apa? Vx-nya adalah min sin X. Oke, maka turunan dari situ adalah, ini minnya tetap, turunan dari sin X apa? Berarti cos X. Nah, selesai. Nah, kalau begitu langsung ke ke rumusnya. Berarti turunan dari Fx itu adalah, ya kan, pertama tadi Ux turunan U-nya dikali Vx dikurang apa? Ux dikali turunan Vx, ya kan? Oke, per Vx dikuadratkan tuh. Nah, itu Vx dikuadratkan. Bentar ya. Oke. Nah, berarti ini kalau ini kita turunkan, kita masukkan nilainya, berarti turunan dari Fx itu kita lihat apa turunan dari Ux. Ini Ux berarti ini turunannya adalah min sin X, ya kan? Min sin X. Oke. Kali Vx, apa Vx? Ini berarti min sin X. Min sin X. Oke. Dikali. Nah, kali apa nih?
Bukan dikali, tapi kurang, Pak. Oke, kurang. Oke, kurang. UX. Yang mana UX? Ini UX adalah 1 ditambah cos X. 1 ditambah cos X. Oke, dikali. Kali apaan? Kali turunan dari Vx. Yang mana Vx? Berarti min. Ini turunannya. Min cos X. Oke, min cos X. Oke, kita geser dulu. Tutup kurung. Oke. Baru per. Oke, per Vx dikuadratkan. Yang mana Vx? Ini Vx berarti dikuadratkan tuh. Oke. Itu yang mana Vx? Ini min sin X. Oke. Min sin X dikuadratkan. Oke. Nah, sebelum itu kita geser dulu ini. Kita geser dulu. Kita bikin dulu garisnya ini. Karena tadi ada pembatas. Nanti marah yang sebelahnya tuh. Oke. Oke, sudah ya. Nah, sama dengan nih ya, sama dengan min sin X dikali min sin X berarti sin kuadrat X, ya kan? Sin kuadrat X dikurang. Nah, ini kan, saya kalikan ini ke sini. Nah, itu, oke. Min cos X dikali 1, berarti dapatnya apa? Berarti min cos X, ya kan? Nah, kemudian kita kalikan lagi ini. Min cos X dikali cos X. Oke, berarti positif, ya kan? Negatif kan? Negatif cos kuadrat X. Karena cos dikali cos berarti cos kuadrat X. Gitu kan? Tutup kurung. Oke, per apaan? Min sin kuadrat X dikuadratkan, min sin X dikuadratkan maksudnya adalah sin kuadrat X, ya kan? Oke. Lalu kita sederhanakan lagi. Berarti ini menjadi sin kuadrat X dikurang. Nah, ini kalau misalnya ini kita kalikan ke dalam, negatif kali negatif berarti positif dong. Nah, positif cos X. Oke, negatif kali negatif positif lagi kan? Berarti tambah cos kuadrat X. Gitu per sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Oke, masih bisa kita geser? Masih. Oke, sama dengan. Oke, sudah kan? Nah, ini maunya saya dekatkan nih ya. Saya dekatkan sin kuadrat X ini dengan cos kuadrat X kan sama jalan situ ya. Oke, saya bikin di sini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X baru ditambah cos X. Dari mana itu, Pak? Oke, ini tadi saya pindahkan ke sini maksudnya. Gitu. Baru ini saya klikkan ke sini. Oke, sudah ya. Nah, tujuannya apa itu, Pak? Nanti lihat tujuannya apa. Oke, per sin kuadrat X, ya kan? Oke. Ini pembatasnya kok bengkok-bengkok nih. Nggak tertutup semua itu, Pak. Garisnya lagi berbeda warna, Pak. Gitu kan? Oke, kita samakan warnanya. Oke, sama dengan ya, sama dengan. Nah, ingat lagi rumus identitas trigonometri ya, bahwa yang ini pada rumus identitas trigonometri kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya adalah 1. Ini pelajaran sewaktu kamu kelas 10 matematika ya. Itu kan. Nah, kalau begitu, kalau ini 1 berarti kita sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama artinya 1. Nah, ini berarti sama artinya 1. 1 ditambah cos X per sin kuadrat X. Selesai. Nah, itu kan berarti turunan dari fungsi di atas adalah 1 tambah cos X per sin kuadrat X. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami maka kita lanjut ya. Oke, di sini ada suatu fungsi ya, misalnya diketahui fungsinya adalah cos 2x dikurang 3 sin 2x. Dan ditanya adalah berapa turunan dari fx ini seandainya x-nya bernilai pi per 2. Ya kan? Oke, kalau begitu kita jawab langsung ya. Kita jawab langsung. Nah, kita terlebih dahulu mencari turunan dari sini ya. Bahwa fx-nya tadi adalah cos 2x gitu kan. Cos 2x dikurang 3 sin 2x. Oke, turunannya apa?
Nah, turunannya adalah kita turunkan dulu cos 2x. Berarti pertama yang harus kita lakukan adalah seperti di atas, kita turunkan dulu ini. Nah, turunan dari 2x kita taruh di depan, ya kan? Berarti turunan dari 2x adalah 2, baru kita turunkan fungsinya. Nah, turunan dari cos itu adalah min sin x. Berarti ini menjadi min sin 2x. Nah, gitu kan? Oke, dikurang. Baru kita turunkan lagi nih sama seperti yang tadi. Berarti turunan dari 2x itu adalah 2. Baru kita kalikan dengan pengalinya sama di atas gitu kan. Berarti turunan 2x kan 2 dikali 3 berarti 6. Oke, 6. 6 apa? Turunan dari sin 2x. Berarti cos x. Nah, gitu kan. Cos x apa x-nya di sini berarti 2x. Nah, itu kan turunannya. Berarti ini tadi adalah turunan. Oke. Nah, ini kan masih turunan. Yang diminta adalah seandainya x-nya bernilai V per 2, maka kita ganti x-nya ini menjadi V per 2. V per 2. Artinya adalah bahwa semua yang ada x kita ganti jadi V per 2. Oke, berarti 2 dikali apa nih dalam berarti menjadi min 2 sin 2 V per 2. Nah, kenapa V per 2, Pak? Karena kita ganti x-nya ini. Nah, dikurang 6 cos 2 V per 2. Nah, gitu kan? Oke. Nah, kita geser. Kita geser. Garisnya putus lagi ya. Enggak apa-apa. Oke. Saya ingatkan lagi bahwa V itu nilainya adalah 180 derajat. Nah, ini kamu pelajari sewaktu belajar trigonometri gitu ya. Oke, kita sederhanakan dulu ini. Berarti min 2 sin, ini kan 2-nya mati, berarti tinggal V gitu kan. Oke, tinggal V. Oke, kurang 6 cos. Nah, ini juga mati. Nah, tinggal V. Oke. Nah, kalau begitu, maka karena V-nya bernilai 180 derajat, maka kita melihat nilai sin 180 derajat yang barangkali sudah ada di tabel trigonometri. Tabel trigonometri ya. Berarti kalau dia sin 180 derajat atau sin V itu bernilai apa? Nilainya adalah 0, ya kan? Iya dong. Makanya ingat-ingat tuh. Oke, kurang 6 dikali cos 180 derajat atau cos V. Berarti nilainya apa? Min 1. Gitu kan. Oke, pintar kali Bapak. Iyalah, karena udah ingat tuh. Oke, sama dengan min 2 dikali 0, 0. Kurang min 6 kali min 1, ya 6. Berarti positif 6. Jadi jawabannya adalah 6. Selesai. Gitu. Oh gitu Pak. Oke. Lanjut Pak, lanjut. Satu lagi contoh Pak. Oke, satu lagi ya. Janji ya. Janji Pak. Enggak apa-apa. Nanti soal-soal berikut kami kerjakan Pak. Oke, kalau begitu kita masuk ke contoh lagi. Oke, terakhir ya. Misalnya diketahui fungsi fx sama dengan tangan 2x ya. Ditanya berapa turunan dari fx ini seandainya x-nya bernilai V per 6. Ya udah jawab sama seperti yang tadi, ya kan? Jawab dulu. Oke. Pertama kita turunkan dulu fungsinya bahwa tadi fx itu nilainya adalah tangan 2x. Gimana cara menurunkannya, Pak? Ya udah ingat konsep atas. Oke, pertama dulu ini kita turunkan, ya kan? Turunan dari 2x adalah 2. Oke. Baru kita turunkan fungsinya, tangan 2x. Berarti turunan dari tangan itu adalah apa? Ini ingat lagi, turunan dari tangan itu adalah secant kuadrat x. Oke, secant. Nah, berarti ini menjadi secant kuadrat x tadi berarti di sini kan 2x, berarti secant kuadrat 2x. Ya udah. Nah, yang diminta adalah turunan dari fx seandainya x yang bernilai V per 6. Udah kita ganti semua x-nya. Berarti menjadi V per 6. Sama dengan 2 secant kuadrat 2 kali V per 6. Oke. Nah, sama dengan kita geser lagi ini. Oke, kita geser sama dengan ya. Sama dengan 2 secant kuadrat ini kan mati. Mati ini. Berarti tinggal 3 nih. Berarti V per 3. Oke, V per 3. Oke. Sama dengan lagi ya. Banyak kali sama dengannya, Pak. Ya iyalah. Oke. Coba tadi kalau V-nya bernilai 180 derajat. Lalu gimana kalau misalnya V-nya 2V? Berarti 2 kali
180 derajat kan? Berarti ini menjadi 360 derajat. Kalau misalnya dia apanya V per 2, berarti ini artinya 180 derajat per 2. Berarti 90 derajat. Berarti kalau V per 3 gimana? Nah, pasti 180 derajat per 3. Nah, berapa tuh? 60 derajat. Berarti ini menjadi secant 60 derajat nanti kita cari, ya kan? Oke, masih ingat nggak? Masih lah, itu kan pelajaran sebelumnya Pak, udah ada di otak kami tuh Pak. Nah, itu kan. Oke, nilai secant V per 3 itu berapa? Nah, berarti adalah 2. Nah, 2. Oh iya Pak, 2. Kok lupa kami Pak, bukan 2 tadi dalam pikiran kami, tapi Bapak. Ah, itu kan. Oke. Nah, ingat bahwa di sini ada kuadrat. Ya udah dikuadratkan lagi tuh. Oke. Nah, sama dengan 2. 2 kuadrat berarti 4. Nah, 2 kali 4 nilainya 8. Selesai. Nah, gitu. Cepat kali Bapak ngerjainnya. Oke. Nah, itulah dia ya. Artinya kalau misalnya kita mau menyelesaikan turunan fungsi trigonometri itu, kita ingat saja konsep ini ya. Baru kita juga ingat-ingat nilai sudut istimewa trigonometri, ya kan? Nah, kalau tahu konsep yang paling sederhana ini, maka bisa diyakinkan kamu akan mudah menyelesaikan turunan fungsi trigonometri. Oke. Nah sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kamu yang sedang menempuh tingkat pendidikan ya, termasuk bagi yang sedang mempelajari turunan fungsi trigonometri atau yang kesulitan menyelesaikan turunan fungsi trigonometri ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah sampai di sini. Selamat bertemu pada pertemuan berikutnya. Ya ahobu, bye-bye.